Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Syifa'un Najat dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 4 kelas D. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai luas dan keliling pada persegi panjang sebagai tugas akhir pada mata kuliah pembelajaran matematika di MI atau SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tetap selalu bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai luas dan keliling bangun datar. Tujuan pembelajaran luas dan keliling pada bangun datar ialah setelah anak-anak mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat mengetahui mengenai luas dan keliling pada bangun datar. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bangun datar? Dan apakah kalian tahu apa sajakah yang termasuk ke dalam bangun datar? Bangun datar merupakan sebuah sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibentuk atau dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Apa sajakah yang termasuk ke dalam jenis bangun datar? Yang termasuk ke dalam bangun datar diantaranya adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran, dan layang-layang. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai luas dan keliling pada persegi panjang. Apa yang dimaksud dengan persegi panjang? Persegi panjang merupakan bangun dua dimensi yang dibentuk oleh dua sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 sudut yang semuanya merupakan sudut siku-siku atau sama dengan 90 derajat. Untuk pemahaman konsep luas dan keliling pada persegi panjang, kalian bisa menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, kertas atau karton, gunting, dan penggaris. Langkah yang pertama untuk menyederhanakan konsep luas dan keliling pada persegi panjang, kalian siapkan kertas yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Usahakan ukuran kertas adalah sama panjang. Kemudian kalian bisa menyederhanakan dengan cara melipat kertas menjadi 2, lalu lipat kembali sehingga membentuk persegi yang sama panjang sisinya dengan sisi yang lainnya. Untuk rumus luas pada persegi panjang ialah luas sama dengan panjang dikali lebar. Apakah yang dimaksud dengan panjang dan manakah yang dimaksud dengan lebar? Persegi panjang yang dimaksud dengan panjang adalah satu titik atau satu garis yang dibentuk memanjang dari samping kanan ke samping kiri. Yang dimaksud dengan lebar adalah garis panjang yang dibentuk dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu yang dinamakan dengan panjang dan juga lebar pada persegi panjang. Jadi dapat kita ketahui bahwa rumus luas pada persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar dengan satuan meter persegi. Contoh soal: seorang petani mempunyai ladang yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 45 meter persegi dan lebar
20 meter persegi. Dari soal dapat kita ketahui bahwa panjang dari ladang tersebut adalah 45 meter persegi dan lebar dari ladang tersebut adalah 20 meter persegi. Ditanya, luas dari ladang tersebut yang berbentuk persegi panjang. Langsung saja, cara penyelesaiannya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Luas sama dengan 45 meter persegi dikali 20 meter persegi. Luas sama dengan 900 meter persegi. Dari manakah 900? 900 didapatkan dari hasil perkalian antara 45 meter persegi dikali dengan 20 meter persegi. Maka dapat diketahui ladang yang dimiliki oleh petani yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 45 meter persegi dan juga lebar 20 meter persegi adalah 900 meter persegi. Selanjutnya adalah mencari keliling pada persegi panjang. Apa yang dimaksud dengan keliling? Keliling merupakan penjumlahan dari semua sisi. Jadi, dapat diketahui rumus untuk mencari keliling pada persegi panjang adalah keliling sama dengan panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar. Karena apa? Karena persegi panjang hanya mempunyai sisi yang sama panjang dan sejajar, yaitu panjang dan lebar. Maka rumus keliling pada persegi panjang adalah keliling sama dengan panjang tambah panjang ditambah lebar ditambah lebar. Mari kita sederhanakan rumus keliling pada persegi panjang. Karena mempunyai 2 panjang dan 2 lebar, maka dapat disederhanakan untuk rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Kita sederhanakan sekali lagi. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi, untuk rumus mencari keliling pada persegi panjang yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Contoh soal, seorang petani mempunyai ladang yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 45 meter persegi dan lebar 20 meter persegi. Berapakah kelilingnya? Dapat kita ketahui bahwasanya panjang sama dengan 45 meter persegi dan lebar 20 meter persegi. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Keliling sama dengan 2 dikali 45 ditambah 20. Kita operasikan dulu yang terdapat dalam kurung. 45 ditambah 20 sama dengan 65. Jadi, keliling sama dengan 2 dikali 65. Keliling sama dengan 130. Jadi, hasilnya adalah keliling sama dengan 130. Pembahasan selanjutnya yaitu persegi, mencari luas dan keliling pada persegi. Apa yang dimaksud dengan persegi? Persegi merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk A, B, C, D yang sama panjangnya dan memiliki 4 sudut siku-siku atau 90 derajat. Untuk pemahaman konsep mencari luas dan keliling pada persegi panjang, teman-teman bisa menggunakan alat dan bahan sebagai berikut: kertas atau karton, penggaris, dan gunting. Untuk langkah pertama, siapkan kertas yang sama panjang membentuk persegi. Contoh seperti ini. Untuk pemahaman mencari luas dan keliling pada persegi, teman-teman bisa melakukan dengan cara melipat kertas menjadi 2 bagian.
Lalu kita lipat lagi menjadi 2 bagian, sehingga membentuk kotak yang sisinya sama panjang berbentuk persegi. Untuk rumus luas pada persegi ialah luas sama dengan sisi dikali sisi. Karena apa? Karena pada persegi hanya memiliki sisi yang semuanya adalah sama panjang. Jadi, untuk rumus luas pada persegi adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. Contoh soal. Seorang petani mempunyai ladang yang berbentuk persegi dengan sisi 20 dikali 20. Dapat kita ketahui bahwa sisi pada ladang petani yang berbentuk persegi adalah 20 meter persegi. Maka dapat kita cari luasnya adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. Luas sama dengan 20 dikali 20. Luas sama dengan 400 meter persegi. Selanjutnya, untuk rumus keliling pada persegi, rumus dalam mencari keliling pada persegi ialah keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi, untuk rumus keliling pada persegi dapat kita sederhanakan menjadi keliling sama dengan 4 dikali sisi. Kenapa? Karena pada persegi hanya memiliki 4 sudut yang sama panjang atau 4 sisi yang sama panjangnya yang membentuk persegi. Contoh soal. Seorang petani mempunyai ladang yang berbentuk persegi dengan sisi 20 meter persegi. Maka dapat kita tentukan keliling pada ladang petani yang berbentuk persegi dengan cara berikut. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Keliling sama dengan 4 dikali 20. Keliling sama dengan 80 meter persegi. Setelah kalian mempelajari mengenai luas dan keliling pada bangun datar, persegi panjang, dan persegi, apakah ada yang dipertanyakan? Jika tidak, langsung saja Bapak simpulkan bahwasanya bidang datar merupakan sebutan untuk bangun datar 2 dimensi. Datar merupakan bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun yang termasuk ke dalam bangun datar diantaranya adalah persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, sejar genjang, lingkaran, dan layang-layang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk 2 pembahasan, yaitu luas dan keliling pada persegi panjang dan persegi. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Silahkan teman-teman baca kembali materi mengenai luas dan keliling pada bangun datar. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.